Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Rahmaniah dengan NIM 21114464 akan menyampaikan materi yang berjudul The Web. Pengertian website atau situs. Situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar gerak, suara, atau gabungan dari semuanya, baik itu bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan link-link. Unsur website atau situs. Yang pertama ada domain, yang kedua hosting, yang ketiga pemeliharaan website atau situs. Domain name. Domain name atau biasa disebut dengan nama domain adalah alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs, atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan situs kita pada dunia internet. Istilah umumnya adalah URL. Generic domain merupakan domain yang berakhiran dengan .com, .net, .org, .edu, .mil, atau .gov. Jenis domain ini sering juga disebut sebagai top level domain, dan domain ini tidak berafiliasi berdasarkan negara, sehingga siapapun dapat mendaftar. Pertama, .com merupakan top level domain yang ditujukan untuk kebutuhan komersial. Yang kedua, ada .edu, merupakan domain yang digunakan untuk kebutuhan dunia pendidikan atau education. Yang ketiga, ada .gov, merupakan domain yang digunakan untuk pemerintahan atau government. Yang keempat, ada .mil, yang merupakan domain untuk kehidupan angkatan bersenjata atau military. Yang terakhir ada .org, atau domain yang digunakan untuk organisasi atau lembaga non-profit organization. Kemudian ada country specific domain, yaitu domain yang berkaitan dengan dua huruf ekstensi dan sering disebut second level domain seperti .id atau Indonesia, .au, .australia, .jp atau Jepang, dan lain-lain. Di Indonesia, domain-domain ini berakhiran dengan .go.id, .ac.id, .go.id, .mil.id, .org.id, dan pada akhir-akhir ini ditambah dengan war.net.id, .mil.id, dan web.id. Penggunaan dari masing-masing akhiran tersebut berbeda tergantung pengguna dan penggunaannya. Antara lain, yang pertama ada .go.id untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Yang kedua ada .ic.id untuk lembaga pendidikan. Yang ketiga ada .go.id atau lembaga khusus lembaga pemerintahan Indonesia. Yang keempat ada .mil.id khusus untuk lembaga militer Republik Indonesia. Yang kelima ada .org.id untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori .ac.id, .go.id, .go.id, .mil.id, dan lain-lain. Yang keenam ada .war.net.id atau untuk industri warung internet di Indonesia. Yang ketujuh ada .sj.id khusus untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP, dan atau SMU. Yang terakhir ada .web.id yang ditujukan bagi badan usaha atau organisasi ataupun perseorangan yang melakukan kegiatannya di World Wide Web. Kemudian ada hosting. Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat penyimpan berbagai data, file, gambar, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di situs. Besarnya data yang dapat dimasukkan tergantung dari besarnya hosting yang disewa atau dipunyai. Semakin besar hosting, semakin besar pula data yang dapat digunakan atau ditampilkan dalam situs. Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruang hard disk dengan ukuran MB atau megabyte atau GB gigabyte. Lama penyewaan hosting rata-rata dihitung per tahun. Script atau bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang dapat diakses. Jenis script sangat menentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah situs. Semakin banyak ragam script yang digunakan, maka akan terlihat situs semakin dinamis dan interaktif, serta terlihat bagus. Bagusnya situs dapat dilihat dengan tanggapan pengunjung serta frekuensi kunjungan. Beragam skrip saat ini telah hadir mendukung kualitas situs. Jenis-jenis skrip banyak dipakai desainer antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, JavaScript, Java Applets, dan sebagainya. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML, sedangkan ASP dan lainnya adalah bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis dan interaktifnya situs. Desain web. Desain web sangat menentukan kualitas dan keindahan situs. Desain web sangat berpengaruh pada penilaian pengunjung akan bagus atau tidaknya sebuah web. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program atau software pendukung pembuatan situs, maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas. Demikian pula sebaliknya.
Jasa web design ini umumnya memerlukan biaya tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs. Semua tergantung kualitas desainernya. Publikasi situs di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pamflet-pamflet, selebaran, baliho, dan lain sebagainya. Tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara biasanya dilakukan paling efektif dan tak terbatas ruang dan waktu adalah dengan publikasi secara langsung di internet melalui search engine atau mesin pencari seperti Yahoo, Google, Search Indonesia, dan sebagainya. Pemeliharaan website atau situs. Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang diinginkan, seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar, atau sebagainya. Tanpa pemeliharaan yang baik, situs akan terkesan membosankan atau monoton, juga akan segera ditinggal pengunjung. Pemeliharaan situs dapat dilakukan per periode seperti setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, secara rutin atau secara periodik saja tergantung kebutuhan atau tidak rutin. Pemeliharaan rutin ini biasanya dipakai oleh situs-situs berita, penyedia artikel, organisasi, atau lembaga pemerintah. Sedangkan pemeliharaan periodik biasanya untuk situs-situs pribadi, penjualan, atau e-commerce, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.